Hai Rebun and welcome back to my channel. In this video, aku bikin mid-year book freakout tag 2024, dimana pertanyaan-pertanyaannya itu aku dapat dari konten serupa di channelnya Kak Aya. Nah, buat teman-teman yang penasaran my mid-year book freakout tag di tahun 2024 ini, please keep on watching. Tapi sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu. Mohon maaf nanti apabila teman-teman mendapati suara-suara bising gitu. Karena di dekat rumah aku sepertinya lagi ada yang tebang pohon. Soalnya ada suara gergaji mesin gitu. Terus juga ini peringatan 1 Muharram yang mana di dekat daerah aku lagi ada perayaan besar-besaran gitu, ada pasar malam, terus ada pertunjukan wayang kulit siang malam. Jadinya banyak juga warga desa aku yang datang berbondong-bondong untuk lihat ke tempat pertunjukannya itu. Jadi banyak suara motor-motor atau kendaraan lain yang lewat. So buat teman-teman yang nanti mendengar ada suara-suara seperti itu, suara bising, mohon maklum ya. And now without any further ado, yuk kita lanjut ke mid-year freakout tag aku. Pertama adalah best book alias buku terbaik yang aku baca di pertengahan awal tahun 2024. Yang pertama yaitu adalah ini, Namaku Alam, jilid pertama karya Leila S. Chudori. Aku nggak mau bilang panjang lebar tentang buku ini karena aku pernah bikin reviewnya secara terpisah dan aku suka banget sama bukunya. Karya-karya Leila S. Chudori itu memang nggak pernah mengecewakan, at least buat aku, karena dari storyline-nya itu benar-benar mengangkat sejarah Indonesia banget. Selain menghibur, tapi juga ngasih wawasan ke pembacanya, memberikan gambaran tentang sejarah Indonesia pada masa tersebut yang diceritakan di dalam bukunya. Kemudian narasinya juga sangat-sangat indah, keren banget, bener-bener bikin cerita di dalamnya tuh jadi hidup banget. Aku rekomendasiin buku ini dan juga buku-buku Leila S. Chudori lainnya karena emang so worth it itu, teman-teman. Best book berikutnya ini adalah A Midsummer's Equation-nya Keigo Higashino. Buku ini adalah salah satu line dari serial Detektif Galileo. Aku suka banget sama bukunya karena di sini menurut aku permasalahannya itu cukup kompleks, terus juga plot twist-nya berlapis-lapis gitu, dan aku suka juga dengan tokoh-tokoh baru di sini. Terus ada banyak pengetahuan tentang sains yang bisa kita ambil juga. Kayaknya serial-serial Detektif Galileo-nya Keigo Sensei itu nggak ada yang gagal sih sejauh ini buat aku. Dan ini juga keren banget. Best book ketiga ini ada Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Kalian udah tidak perlu meragukan lagi karya Bang Tere satu ini, karena memang tahun ini buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar benar-benar lagi viral banget karena isinya yang menurut aku sangat amat menyala abangku. Plotnya nggak jauh-jauh dari kritik kepada pemerintah, tapi penggambaran ceritanya itu sangat-sangat realistis dan mendekati apa yang terjadi di Indonesia. Aku rekomen banget sih buat teman-teman baca buku ini. Best book berikutnya adalah Hunger Games karyanya Suzanne Collins. Ini bener-bener ketika aku pertama baca langsung tersedot ke dalam cerita dan seolah-olah aku ini menjadi salah satu peserta di Hunger Games itu. Bukunya seru banget, seseru itu. Teman-teman wajib banget baca buat yang belum baca. Lanjut lagi, best book berikutnya adalah Tingkah karya Nico Machi. Buku ini adalah racun dari Kak Aya dan ternyata aku juga suka banget karena menurut aku buku ini cukup unik ya, yaitu mengangkat tentang misteri
misteri lokal di salah satu pulau dekat Madura, namanya Pulau Tingka. Dan di situ yang diangkat adalah misteri dari sebuah mercusuar di pulau tersebut. Selain itu, yang aku suka di sini adalah penulis itu benar-benar bisa mengangkat kearifan lokal ya yang ada di pulau tersebut. Meskipun aku tidak tahu pulau itu nyata atau tidak, tapi penulis berhasil mengangkat bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat di sana, budayanya, dan lain sebagainya. Itu keren banget buat aku. Selanjutnya yaitu novel Pulang karya Terelie. Ini aku bacanya sih sudah cukup telat banget ya, karena udah banyak banget dari teman-teman yang baca novel satu ini dan pada bilang juga bagus banget, dan aku setuju dengan teman-teman karena novel ini adalah novel action yang bukan sembarang action. Menurut aku ini seru banget untuk diikuti, tapi selain seru banyak juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Last but not least, di kategori ini ada novel Teka-teki Rumah Aneh karya Uketsu. Ini juga udah banyak banget di-review oleh pecinta buku dan mereka kasih rating tinggi. Aku pun juga setuju banget dengan para book reviewer yang kasih rating tinggi ke novel ini, karena memang ceritanya tuh bagus. Meskipun plotnya sederhana, tapi penulis itu berhasil mengeksekusi premis sederhana itu menjadi sebuah cerita misteri yang bener-bener bikin aku merinding ketika baca. Udah gitu bukunya juga tergolong tipis, kemudian disajikan dalam porsi dialog yang lebih banyak sehingga proses membaca itu jadi lebih cepat. Di samping itu juga ditambahkan dengan ilustrasi dari denah rumah aneh yang diceritakan di dalamnya, sehingga kita bisa lebih mudah mendapatkan gambaran dari cerita tersebut. Best sequel yang aku baca, of course, adalah sequelnya Hunger Games. Meskipun yang Mockingjay, buku ketiganya itu aku belum baca, tapi buku keduanya, yang Catching Fire, itu benar-benar aku suka banget juga, karena nggak kalah seru dan tidak kalah menegangkan. Kemudian, aku juga baca yang Funiculi-Funicula kedua sama Dona-Dona, tapi aku lebih suka Funiculi-Funicula kedua karena menurut aku ceritanya itu lebih menyentuh. Kemudian ada fakta-fakta baru yang akhirnya terungkap, dan juga adanya tambahan tokoh Kay, anak dari pemilik kafe tersebut, yang mana karakter tokoh Kay ini benar-benar bikin cerita di buku keduanya ini jadi lebih segar. Buku-buku yang baru rilis yang belum aku punya dan pengen banget aku baca itu cukup banyak ya. Salah satunya ada Hotel Masquerade-nya Keigo Sensei. Itu aduh ya ampun, aku pengen banget segera punya bukunya. Kemudian aku juga pengen baca A Good Girl Guides to Murder. Terus aku pengen baca Dune Messias, lalu Babel. Ini Babel tuh udah jadi wishlist aku dari lama, karena aku ngikutin booktuber luar juga yang udah berkoar-koar tentang novel R.F. Kuang 1 ini. Terus apalagi, oh ya, Pasien itu aku juga belum baca guys, karena aku belum punya kesempatan untuk beli bukunya dan belum dapat pinjaman juga, karena kayaknya teman-teman deket aku yang suka buku juga belum punya bukunya, terus di perpus juga belum ada. Oh ya, terus sama aku pengen baca itu, aduh apa judulnya, Mask Ward-nya karya Chinen Mikito. Itu aku juga penasaran karena aku baca yang Real Face. Aku suka banget sama gaya tulisan Chinen Mikito, jadi aku penasaran juga sama buku keduanya ini. Most anticipated release, jujur aku nggak begitu ngikutin kabar penerbitan buku akhir-akhir ini karena memang aku lagi disibukkan dengan agenda pribadi aku. Tapi yang aku sering lihat muncul di timeline Instagram, ada buku
buku keluarannya penerbit Harun, judulnya Naomi atau apa gitu. Cuma aku nggak tahu persis itu cerita tentang apa, tapi ya itu yang aku tahu. Terus apa ini? Aku intip catatan ya guys, lupa soalnya. Upacara kehidupannya Sayaka Murata. Nah, kalau nggak salah Sayaka Murata ini yang nulis Gadis Minimarket itu. Nah, aku juga penasaran nih sama karya beliau selanjutnya. Udah sih, kayaknya cuman itu yang aku tahu untuk kabar perilisan buku baru tahun ini. Coba teman-teman bisa kasih komen ya, your most anticipated release. Oke, buku yang bikin aku agak kecewa gitu ya setelah membacanya. Ini sangat-sangat subjektif ya teman-teman, jangan dipukul rata gitu. Yang pertama itu adalah Harapan dari Tempat Paling Jauh karya Ingrid Sonya. Ini bener-bener di luar ekspektasi aku sih, jauh. Karena ketika dulu aku baca di Wattpad-nya, itu bener-bener kerasa seru banget. Sebenarnya seru juga sih versi novelnya ini, tapi endingnya tuh bener-bener menurut aku kurang memuaskan. Mungkin bagi penulis dia ingin membuat endingnya lebih membekas, tapi di aku itu nggak membekas sama sekali. Tapi aku ngerasa kayak itu justru terkesan dipaksain banget gitu. Jadi ya agak sedikit kecewa gitu. Nah, buku kedua yang bikin aku rada lumayan gimana gitu adalah Dua Dini Hari. Sebenarnya ini tuh bagus juga, cuman apa ya, di sini aku ngerasa kayak kurang aja misterinya, terus kurang bikin dagdikduk. Ada sih hal-hal yang bikin aku jadi deg-degan gitu, tapi kayak cuman sedikit itu, nggak yang kuat itu misterinya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada plot hole gitu loh yang belum terjawab di bukunya. Jadi ya, padahal itu sebenarnya premisnya udah oke. Buku berikutnya adalah novel Rahasia Ayu karya Lexi Xu. Jujur aja, di antara buku-buku Lexi Xu yang pernah aku baca, buku satu ini tuh menurut aku agak kurang gimana gitu. Pertama, karena motif dari pelaku yang bagi aku ya nggak masuk untuk selera pribadi aku. Kayak itu tuh kayak remeh banget dari sekian kasus yang bener-bener sangat membahayakan, sangat wow gitu. Tiba-tiba motifnya kayak sepele gitu, agak kecewa sih jujur. Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat yang ketika dibaca tuh agak bikin cringe gitu loh. Jadi ya itu, maaf banget, aku agak sedikit kecewa dengan beberapa buku tadi. Cuma ya ini lagi-lagi adalah selera ya, masalah selera, jadi nggak bisa dipukul rata. Biggest surprise, of course, yang pertama adalah Sesu karya Terelie. Jujur ketika baca ini, kan dari awal misteri horornya itu kerasa banget ya. Tapi di endingnya aku bener-bener dibikin terkejut, surprise banget pokoknya. Karena itu bener-bener di luar prediksi aku, di luar teori-teori yang aku bangun. Bener-bener udah, ini kalian gak akan nyangka sih ketika baca novel Sesu ini dengan endingnya. Kemudian yang kedua adalah Tingkah. Aku gak nyangka juga bakal sesuka itu dengan bukunya. Narasinya bener-bener ngalir banget, page turner buat aku. Terus aku suka juga dengan aspek kearifan lokal yang diangkat. Aku suka bagaimana penulis itu menggambarkan budaya, kultur dari masyarakat di pulau yang diceritakan itu, kemudian kepercayaan yang dianut, hingga misteri-misteri yang melingkupi kehidupan dari warga di Pulau Tingkah itu. Kemudian buku ketiga yaitu Hunger Games. Ini bener-bener surprising banget. Aku suka pol dengan seri 1 ini. Nggak nyangka sih bakal sesuka itu sama serial ini.
Meskipun aku telat gitu bacanya, tapi setelah aku selesai baca 2 bukunya, aku kayak, kenapa aku nggak baca buku ini dari lama? Karena ternyata seseru itu. Petualangannya menegangkan, terus bener-bener rasanya kita kayak kesedot ke dalam dunia yang diciptakan oleh penulis. Keren banget, keren banget. Buat kalian yang belum baca, please, 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 Hunger Games wajib banget masuk reading list kalian. Next favorite new author adalah Nico Machi, penulis Tingka. Karena aku suka dengan bukunya Tingka itu, aku jadi kepo dengan karya-karya lain dari Nico Machi ini. Terus kemudian yang kedua adalah Uketsu, penulis dari Teka-teki Rumah Aneh. Itu aku juga suka sama bukunya, jadi bikin kepo gimana ya karya-karya beliau berikutnya. Newest fictional crush, ada 2. Yang pertama itu adalah Segara Alam di novel Namaku Alam jilid pertama, sama tokoh Ali di serial Bumi Terelie. Entah kenapa kayak 2 tokoh itu bener-bener karismanya kuat banget dan bikin aku tertarik gitu sama kedua tokoh tadi. Aduh, pokoknya aku merasa kesengsem deh setiap membaca scene dari 2 tokoh itu. Favorite character, ada lumayan banyak sih. Yang pertama itu ada Bibi Gil dari serial Bumi Terelie. Itu aku suka karena dia ini sosoknya misterius gitu. Aku suka sih sama sosok-sosok yang misterius gitu. Terus kemudian yang kedua ada Katniss Everdeen. Katniss Everdeen di serial Hunger Games, aku suka banget sama dia karena dia itu sosok independent woman gitu. Aduh, pokoknya dia sosok yang mandiri, berani, tangguh. Aku suka banget sama dia. Kemudian aku suka juga of course Segara Alam. Selain dia karismatik, dia itu juga pinter banget. Aku tuh lemah sama cowok-cowok pinter, dan aku suka banget sama tokoh Segara Alam. Terus aku juga suka sama detektif Poirot di novelnya Agatha Christie karena dia juga detektif yang sangat pintar dalam membangun analisis ketika menghadapi kasus-kasus gitu. Dan aku juga suka sama tokoh Bujang di novel Pulang Terelie. Aku suka karena dia tuh punya prinsip yang kuat gitu loh teman-teman. Buku-buku yang bikin aku nangis, of course, yang pertama ini, again, Namaku Alam. Udah nggak perlu diragukan lagi ya, novel-novelnya Leila S. Chudori, seperti aku bilang, narasinya itu benar-benar bisa bikin cerita di dalamnya itu jadi hidup, sehingga kita bisa dengan mudahnya punya gambaran, punya imajinasi tentang scenes yang sedang diceritakan. Dan kalau lagi ada scene sedih itu bener-bener kerasa banget di hati. Jadi aku nangis deh. Pokoknya buku-buku Leila S. Chudori itu pasti ada mengandung bawangnya. Terus buku kedua adalah The Kite Runner. Yes. Oh my god, ini bukunya bener-bener mengandung bawang banget sih. Kayak kalian harus baca sih The Kite Runner ini, yang mengisahkan persahabatan antara Ali dan juga Hasan dari Afghanistan saat terjadi perang gitu di sana. Aduh, ini keren banget teman-teman, dan menyentuh. Sedihnya ada, harunya ada, lengkap banget. Bawangnya itu bervariasi, ada yang bikin sedih, ada yang bikin nangis terharu gitu. Ya, wajib banget baca kalau teman-teman lagi pengen cari buku-buku yang bisa bikin nangis. Next, aku juga nangis setelah baca Funiculi Funicula. Yang kedua, ada salah satu cerita gitu. Di sana aku lupa cerita yang mana, tapi itu juga bikin aku menangis, teman-teman. Kemudian last but not least, aku juga nangis gara-gara baca novel Pulang. Meskipun ini tuh novel action, tapi di sini tuh ada scenes yang benar-benar menyentuh banget. Aduh, bikin aku nangis, terutama pas Bujang baca surat dari ayahnya itu. Oh my god, potek hati aku. Ya, itulah dia beberapa buku yang bikin aku nangis di paruh awal tahun ini.
Kategori berikutnya adalah buku-buku yang bikin aku happy ketika baca. Jadi di sini nggak hanya buku-buku yang punya alur cerita ringan dan menyenangkan gitu, happy ending gitu, enggak. Tapi di sini juga ada buku-buku yang dark gitu. Tapi ketika dibaca itu ada sensasi yang bikin seneng karena aku bisa dengan mudah tersedot dengan ceritanya, page turner gitu-gitu. Nah, pertama yang aku suka itu ada ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, Terelie. Of course ini buku page turner banget. Aku seneng karena di sini tuh apa ya, banyak kritikan-kritikan nyata gitu. Dan realistis, aku suka sih. Udah, aku nggak perlu banyak ngomong lagi tentang buku ini karena aku udah bikin reviewnya secara terpisah. Nanti teman-teman bisa cek aja di video-video aku sebelumnya. Kemudian buku yang bikin aku happy adalah Silly Gilly Daily karya Naila Ali. Ini adalah buku ilustrasi. Of course yang bikin bahagia adalah ilustrasi di dalam bukunya yang bener-bener keren banget, kekinian gitu loh. Terus color palette-nya juga estetik pol, bagus. Dan hal-hal yang dituangkan di dalam buku itu sangat relate sekali dengan kehidupan sehari-hari, dan itu bikin happy sih karena ada porsi hiburannya gitu yang relatable dengan kehidupan kita. Kemudian buku yang bikin aku happy juga adalah dua buku ini dari serial Bumi Terelie, ada Ceres dan Balthazar dan juga Comet Minor. Yang Ceres dan Balthazar ini ceritanya tuh ringan, terus ada momen-momen manis gitu antara Ali sama Raib. Aku suka karena aku penumpang kapal mereka sih. Nggak tahu mereka bakal belayar atau enggak, tapi di sini tuh banyak momen mereka yang lucu dan ya bikin gemes membaca gitu loh. Terus untuk yang Comet Minor ini aku suka dengan penggambaran dari si klan Comet Minor ini sendiri, karena menurut aku itu keren banget sih klan Comet Minor ini. Jujur aja ya, akhir-akhir ini aku lagi tidak menjadi anak film, jadi aku nggak tahu banyak tentang film-film maupun serial yang diadaptasi dari cerita novel atau buku gitu. Cuma yang aku tahu dan menarik buat aku yaitu Dune Part 2. Udah tayang kan ya sebenarnya, tapi ya cuma itu yang aku tahu guys. Buku paling indah, buku paling cantik yang aku purchase di tahun 2024 ini, yang pertama itu ada Midsummer Equation. Aku suka banget sama buku ini, sama covernya, kayak cakep banget. Ini bener-bener sangat merepresentasikan isi ceritanya yang berkaitan dengan laut gitu-gitu ya. Suka banget, perpaduan warnanya juga keren. Kemudian buku yang gak kalah cantik adalah serial Buminya Terelie. Menurut aku cover-cover dari serial Buminya Bang Tere itu tidak pernah gagal, tidak ada yang gagal. Keren banget, colorful, warna-warni. Terus lihat kayak setiap buku itu ilustrasinya tuh beragam gitu loh, menggambarkan cerita yang ada di dalamnya. Dan warnanya juga cakep-cakep gitu kan, ada ungu, terus ada pink gini, terus ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang orange. Aduh, banyak banget deh, colorful gitu. Jadi kalau di koleksi itu kelihatan cakep di rak buku. Dan kategori terakhir yaitu buku-buku yang pengen segera aku baca sebelum 2024 ini berakhir. Pertama, of course, aku pengen banget baca Babel. Itu bener-bener aku wishlistin dari lama, Babel itu. Terus sama Good Girl Guide to Murder, ada Hotel Masquerade, Pasien, terus sama Dune Messias, terus Hunger Games yang ketiga, terus prequelnya yang Ballad of Songbirds itu. Aku pengen banget baca buku-buku ini sebelum 2024 berakhir. So ya, itu dia tadi my mid-year book freakout tag di paruh awal tahun 2024 ini. Kalau versi kalian gimana? Please komen di bawah.
And yup, I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request juga, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.